Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 12 MIPA semester genap. Pokok bahasan kita masih mengenai makromolekul. Pada pertemuan ini kita akan membahas asam amino dan protein. Asam amino. Yang pertama, struktur asam amino. Asam amino merupakan senyawa monomer dari protein. Asam amino dapat dikelompokkan sebagai turunan asam karboksilat dengan adanya gugus amina yang terikat pada atom C alfa, yaitu atom C setelah gugus COH. Dapat digambarkan struktur asam amino sebagai berikut. Ini asam amino, ya. Jadi ini merupakan tadi dikelompokkan sebagai turunan dari asam karboksilat. Ini karena punya COH. Dan pada NH2-nya ini terikat pada C yang alfa. C alfa, kemudian C beta atau gamma dan seterusnya. Jadi mempunyai dua gugus, ini adalah gugus asam karboksilat, ini adalah gugus amina. Jadi struktur asam amino punya dua buah gugus fungsi, yaitu gugus karboksilat COH dan gugus amina NH2. Jadi secara umum rumus struktur dari asam amino tadi mempunyai gugus amino, kemudian gugus karboksilat, dan nanti ini variannya, macamnya, ya R-nya ini bisa bermacam-macam. Kemudian tangan satunya adalah hidrogen. Sekarang sifat asam amino. Dari struktur umum, maka senyawa asam amino mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Sifat amfoter atau amfiprotik. Asam amino mempunyai dua buah gugus, yaitu gugus asam karboksilat yang bersifat asam dan amina yang bersifat basa. Dengan demikian, asam amino dapat bersifat asam karena pengaruh gugus COH dan dapat bersifat basa karena pengaruh gugus amina NH2. Gugus COH bersifat asam karena akan melepaskan ion H positif, namanya donor proton, membentuk ion COO-. Dan gugus NH2 bersifat basa karena dapat menerima ion H positif, akseptor proton, membentuk ion NH3 positif. Sifat senyawa ini disebut amfoter atau amfiprotik. Kita perhatikan di sini, ini rumus asam amino dan H di sini pada asam ya, pada gugus karboksilat hanya akan memberikan H positif pada NH2. Ya, karena ini COH memberikan, makanya namanya COH ini namanya donor proton. Sedangkan NH2 ini adalah penerima H positif dari OH namanya akseptor proton. Sehingga akan membentuk ion sweeter. Ya. Sweeter seperti ini. NH3 positif, ini CO-1 ion sweeter. Keterangannya di sini, ion H positif yang dilepaskan oleh gugus COH langsung diterima oleh gugus NH2 dalam molekul tersebut sehingga membentuk dua buah ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Pembentukan ion disebut dengan sweeter ion. B. Bersifat optis aktif. Senyawa asam amino mempunyai C asimetris pada C alfa, sehingga asam amino bersifat optis aktif, artinya dapat memutar bidang polarisasi. Kita perhatikan di sini, jadi pada umumnya asam amino mempunyai bersifat C asimetris. Kita perhatikan di sini ya, tangan 4C ini berbeda. Jadi H ini gugus alkil, jadi ini nanti variannya banyak, NH2 dan COH. C asimetris merupakan atom C asimetris di mana mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus H, gugus COH, gugus NH2 dan gugus alkil. Pengecualian terjadi pada asam amino glisin, asam amino yang paling sederhana, di mana R sama dengan H, sehingga atom C alfa simetris dan tidak bersifat optis aktif. Kita perhatikan di sini empat tangannya ya, ini H2N atau NH2, ini H, ini COH. Dia ada dua yang H yang sama. Tadi kalau isomer optis itu kan mempunyai 4 tangan yang berbeda, sehingga ini pengecuali pada asam amino pada glisin tidak bersifat optis aktif. Berikutnya penggolongan asam amino. Asam amino merupakan bahan pangan yang sangat diperlukan oleh tubuh.
Kemudian dari kebutuhan asam amino tersebut, ada beberapa jenis amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan ada jenis asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino yang dapat disintesis dapat dibuat oleh tubuh, tidak harus ada dalam makanan, sehingga disebut dengan golongan asam amino esensial. Sedangkan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh harus ada dalam makanan, sehingga disebut dengan golongan asam amino esensial. Dalam bahan pangan umumnya terdapat kurang lebih 20 macam asam amino. Ini tadi dibedakan asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial arginin, histidin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin. Asam amino non-esensial, alanin, aspargin, asam aspartat, sistein, glutamin, asam glutamat, glisin, hidroksilisin, 4-hidroksiprolin, prolin, serin, tirosin. 4. Penamaan. Penamaan asam amino bisa juga dengan penggunaan nama umum atau nama turunan karboksilat. Contohnya adalah glisin. Glisin ini kan turunan dari asam karboksilat. Ini glisin berarti asam alfa amino asetat. Biasanya ini kan ini kan harusnya CH3COH ya. Satu tangan diganti oleh amino. Maka ini cabangnya amino pada gugus alfa, C alfa. Maka namanya asam alfa amino asetat atau asam 2 amino etanoat. Ya, karena C-nya 2, ini dari asam lisnya 2, kemudian ada cabangnya yaitu amino. Contoh lagi pada alanin. Alanin berarti ini C-nya berapa? 1, 2, 3. Pada nomor 2 ada gugus NH2. Sehingga namanya adalah asam alfa amino propionat. Bisa juga nama lainnya asam 2 amino propanoat. Karena ini jumlahnya 3. Pada nomor 2 ada amino. Valin. Valin berarti ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 berarti butanoat. Nomor 2 ada amina, nomor 3 ada metil. Sehingga namanya adalah asam 2 amino 3 metil butanoat. Berikutnya adalah treonin. Berarti jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti pentanoat, nomor 2 ada amina, nomor 1, 2, 3, 4 ada hidroksi. Sehingga namanya adalah asam 2 amino 3 hidroksi butanoat. Satu lagi contohnya adalah fenilalanin. Ini mempunyai benzena. Karena benzena R-nya, ya R-nya kalau gugus alkilnya intinya ya, ini adalah dari benzena namanya fenil. Jumlahnya 1, 2, 3. 3 berarti propanoat. Propanoat ini punya gugus amino dan punya gugus fenil. Sehingga namanya adalah asam 2 amino 3 fenil propanoat. Nah, ini macam-macam dari asam amino. Asam amino yang bersifat nonpolar. Nonpolar glisin ya, dengan alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, metionin. Yang polar serin, treonin, sistein, aspargin, glutamin. Mempunyai aromatik inti benzena ya, fenilalanin, tirosin, triptofan. Mempunyai muatan cenderung bermuatan positif pada lisin, arginin, histidin. Dan punya muatan negatif aspartat dan glutamat. Tuh, ini antara lain ini adalah macam-macam asam amino. Sekarang B, protein. 1. Ikatan peptida. Protein merupakan polimer alam yang terjadi melalui reaksi polimerisasi kondensasi dari monomer asam amino. Asam amino berikatan dengan asam amino lainnya melalui ikatan peptida. Ikatan ini terjadi antar atom C dari gugus COH dan atom N dari gugus NH2. Ikatan antar dua atom asam amino melalui reaksi, kita perhatikan di sini. Ini contohnya dari dua asam amino. Ya, dua asam amino yang masing-masing mempunyai gugus amino, ini adalah gugus asam karboksilat. Asam amino, ini gugus karboksilat. Nah,
Kemudian ini terjadi pelepasan ion OH pada gugus asam dan pelepasan gugus H pada NH2. Sehingga nanti OH dan H akan membentuk air. Nah, sehingga terjadi ikatan antara CO dengan NH. Nah, ini di sini CO dengan NH membentuk, nah ini namanya ikatan peptida, membentuk suatu protein sederhana ya. Ini kemudian ini membentuk ikatan antara CO dengan NH membentuk ikatan peptida. Dari dua asam amino tersebut, maka gugus NH2 akan berikatan dengan gugus COH dari asam amino lain. Dengan karboksilat berikutnya juga dengan gugus asam amino NH2 dari asam amino yang lain. Sehingga membentuk polimer yang besar dan disebut protein dengan struktur sebagai berikut. Ini kalau misalkan terbentuk dari beberapa asam-asam amino. Ya. Disinilah terjadi ikatan antara CO yang tadi pada asam karboksilat dengan gugus amino pada, nah ini NH di sini ya, ini terjadi ikatan peptida sama. Jadi ikatan antara CO dengan NH, antara CO dengan NH ya sama. Ini namanya adalah ikatan peptida. 2. Penggolongan protein. Dilihat dari struktur molekulnya, maka protein ini tersusun dari 4 struktur yang kompleks, yaitu A. Struktur primer, merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam-asam amino pembentuk polipeptida tersebut. B. Struktur sekunder, ikatan hidrogen pada rantai antar gugus-gugus amino dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan. C. Struktur tersier, interaksi antar struktur sekunder melalui ikatan hidrogen, ikatan ionik atau ikatan disulfida. Struktur kuartener melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk beberapa protein. Sekarang berdasarkan komponen penyusun protein dibedakan 2. A. Protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari molekul-molekul asam amino. Contohnya ribonukleat, albumin. Protein konjugasi atau protein majemuk adalah protein yang terdiri dari rantai polipeptida yang terikat dari gugus kimia lain. Bagian yang bukan asam amino dari protein konjugasi disebut gugus prosthetik. Contohnya nukleoprotein, yaitu protein yang terikat pada asam nukleat, terdapat pada inti sel dan kecambah biji-bijian. Glukoprotein, yaitu protein yang berikatan dengan karbohidrat, terdapat pada musin, kelenjar ludah, hati, dan tendon. Fosfoprotein, yaitu protein yang berikatan dengan fosfat, misalkan lecitin yang terdapat pada susu dan kuning telur. Lipoprotein, yaitu protein yang terikat pada lemak, lipida, terdapat pada serum darah, kuning telur, dan susu. Kromoprotein atau metal protein, yaitu protein yang mengikat pigmen atau ion logam, terdapat pada hemoglobin yang mengandung ion Fe. Berdasarkan bentuk molekul protein dibedakan. A. Protein globulin, yaitu protein yang rantai-rantai polipeptidanya berlipat rapat menjadi bentuk bulat padat. Protein bentuk ini biasanya larut dalam air dan mudah berdifusi, mempunyai fungsi gerak dinamik seperti enzim, protein transport, darah, dan antibodi. Protein serabut atau fibrosa, itu protein yang rantai-rantai polipeptidanya tidak berlipat. Protein ini larut dalam air, mempunyai fungsi struktural atau pelindung seperti alfa-keratin pada rambut dan bol, fibrin dari sutra, dan kolagen dari urat. Berdasarkan fungsi biologis, protein dibedakan. A. Enzim, merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis atau katalis biologis. Contohnya enzim protease, merupakan enzim khusus untuk menguraikan protein. B. Protein pengatur. Protein ini mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Contohnya hormon insulin mengatur metabolisme gula dalam tubuh. Protein transport. Protein ini membawa ion atau molekul dari suatu organ ke organ lain melalui aliran darah. Contohnya hemoglobin mengikat oksigen ketika darah melalui paru-paru membawa ke jaringan periferi. D. Protein kontraktil. Protein berperan memberikan kemampuan bagi sel organisme untuk berkontraksi, bergerak, serta mengubah bentuk. Contohnya aktin dan miosin, merupakan protein filamen yang berfungsi dalam kontraksi otot kerangka. E. Protein nutrien,
dan penyimpan. Protein ini merupakan protein yang dibutuhkan untuk metabolisme atau pertumbuhan. Contohnya kasein pada susu dan ovalbumin pada putih telur. Saya putih telur. F. Protein struktural. Protein ini berperan membentuk struktur jaringan, menyangga, serta memberikan kekuatan. Contohnya keratin pada rambut, kuku, dan bulu unggas. Protein pertahanan atau antibodi. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan organisme dari serangan spesies lain atau melindungi organisme tersebut dari luka. Contohnya antibodi vertebrata merupakan protein yang dapat mengendapkan atau menetralkan serangan bakteri, virus, atau protein asing. Sifat-sifat protein. Protein suka larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. B. Protein dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. C. Protein bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. D. Protein dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Uji protein. A. Uji biuret. Reaksi yang digunakan adalah larutan NaOH 4% dan larutan CuSO4 1% sebanyak 3 ml. Larutan sampel ditambah dengan 0,1 ml larutan NaOH dan 2 tetes CuSO4. Satu bahan akan menunjukkan warna ungu atau merah muda jika mengandung ikatan peptida. B. Uji timbal 2 asetat. Reaksi yang digunakan adalah larutan 40% NaOH dan kertas saring yang dibasahi larutan PbCH3COH 2 kali sebanyak 20 ml. Sampel yang mengandung protein ditambah dengan NaOH kemudian dipanaskan pada penanas air. Uap yang terjadi diuji dengan kertas PbCH3COH. Jika terbentuk warna hitam pada kertas tersebut berarti proteinnya mengandung belerang. Warna hitam menunjukkan bahwa es organik diubah menjadi Na2S yang kemudian bereaksi dengan PbCH3COH 2 kali membentuk PbS yang berwarna hitam. Yang ketiga C. Uji xanthoproteat. Reaksi yang digunakan adalah NO3 pekat dan CH3COH pekat dan dapat juga H2SO4 pekat. Sebanyak 3 ml larutan sampel yang mengandung protein ditambah dengan 2 ml HNO3 pekat dan dipanaskan pada penanas air. Jika sudah dingin, ditambahkan NH3 atau NaOH. Jika ditambahkan NH3 akan berwarna kuning dan jika ditambahkan NaOH akan berwarna jingga. Ini uji xanthoprotein digunakan untuk menunjukkan adanya cincin benzena dalam protein. Nah, dari uji protein ini berakhir materi kita mengenai protein. Seperti biasanya kalian catat, kemudian kerjakan soal-soal di bawah ini, foto dan kirim. Saya kira cukup. Nah, satu Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Ingat, jaga kesehatan, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya kira cukup. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.